Di umur 12 tahun, bocah ini diseret keluar dari istana utama, dibuang ke kota kecil bernama Amasya karena dicap sebagai produk gagal yang tidak punya masa depan. Ayahnya bahkan enggan menatap matanya saat menyerahkan surat pengasingan itu. Namun, tepat 10 tahun kemudian, bocah yang sama berdiri di atas reruntuhan tembok tebal Konstantinopel, menginjak panji kekaisaran Romawi dan memaksa para raja Eropa gemetar mendengar namanya. Sultan Mehmed II, sang penakluk yang warisan strateginya masih dipelajari di Akademi Militer Modern hingga hari ini. Dunia mengenalnya sebagai pahlawan tanpa celah, sosok jenius legendaris yang merombak peta geopolitik dunia dan membuka gerbang Renaissance di Eropa dengan menjadikan Konstantinopel sebagai pusat sains, kebudayaan, dan perdagangan lintas benua yang sangat maju. Tapi, lembar sejarah yang jarang dibuka justru menyembunyikan sisi manusianya yang penuh trauma, air mata, serta keputusan-keputusan dingin yang harus dibayar mahal di sepanjang hidupnya. Kita sering mengira penakluk besar lahir dengan mental baja sejak bayi. Kenyataannya, masa kecil Mehmed adalah lembaran yang suram. Sebagai pangeran ketiga yang tidak diunggulkan, dia tumbuh menjadi anak yang kesepian dan penuh pemberontakan di pengasingan Amasya. Kemarahan atas penolakan ayahnya dilampiaskan di ruang kelas. Dia berulang kali merobek kertas pelajaran, mematahkan pena, dan melempar buku ke arah gurunya. Dia adalah produk gagal di mata istana Adrianopel. Titik baliknya bukan karena keajaiban langit, melainkan saat dia memutuskan untuk menundukkan egonya sendiri. Mehmed menerima cambukan disiplin dari guru barunya, Molla Gurani, lalu mulai mengunci diri di kamar selama belasan jam demi menenggelamkan diri dalam manuskrip filsafat, matematika, geografi, dan strategi militer kuno. Dia menjinakkan liarnya pikiran sendiri sebelum akhirnya siap menjinakkan dunia. Ketika faksi militer dan penasehat tua di istana menyuruhnya menyerah bahkan sebelum bertarung karena menganggapnya tidak punya pengalaman, apakah salah jika seorang pemimpin muda menaruh seluruh taruhan masa depan negaranya pada seorang pembelot asing yang belum tentu setia? Nanti kita akan lihat bagaimana kantong emas yang dia taruh di atas meja malam itu berbalik menjadi dentuman meriam yang getarannya meretakkan sejarah Eropa. Tapi sebelum meriam itu dicetak, Mehmed harus memenangkan perang logistik. Saat Urban, seorang ahli besi jenius asal Hungaria, telantar di jalanan Konstantinopel karena Kaisar Romawi tidak mampu membayar upahnya, Mehmed tidak mengirim pembunuh bayaran untuk melenyapkannya. Dia justru menjamu Urban di kemahnya, menuangkan minuman hangat, dan meletakkan sekantong penuh koin emas di atas meja, 3 kali lipat dari yang diminta Urban, ditambah jaminan semua fasilitas peleburan logam yang dia butuhkan. Mehmed membaca frustrasi seorang seniman, memanusiakannya, dan mengubah penolakan Romawi menjadi senjata paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Namun, memiliki senjata terhebat di dunia tidak ada gunanya jika lingkaran dalam Anda sendiri diam-diam mendoakan Anda kalah. Bagaimana perasaan Anda jika setiap malam Anda harus tidur di samping penasihat utama yang Anda tahu sedang menunggu waktu yang tepat untuk menusuk Anda dari belakang? Sepanjang pengepungan, musuh terbesar Mehmed bukan prajurit Romawi di balik tembok, melainkan Perdana Menterinya sendiri,
Halil Pasha. Di dalam tenda komando, Halil Pasha berulang kali menahan tangan Mehmet, membisikkan kata-kata keputusasaan dan membujuknya menerima suap emas dari Bizantium untuk membatalkan perang. Jenderal-jenderal senior mulai menatap Mehmet dengan pandangan meremehkan. Alih-alih mengamuk atau langsung memenggal Halil Pasha yang bisa memicu perang saudara di dalam kamp militer, Mehmet memilih menarik nafas dalam-dalam. Dia mendengarkan semua cacian itu dengan wajah tenang, mencatat siapa saja yang berkhianat dalam diamnya, lalu membalas mereka dengan tindakan nyata, yaitu turun ke parit pertahanan dan memimpin langsung pasukannya di garis paling depan untuk membakar semangat moral prajurit yang hampir padam. Tahan dulu amarah Anda pada menteri pengkhianat ini, karena apa yang dilakukan Mehmet saat gerbang kota itu akhirnya jebol akan mengubah total pandangan dunia tentang apa itu arti toleransi. Setelah menahan sabar menghadapi tekanan internal dan darah yang tumpah di tembok kota, gerbang Konstantinopel akhirnya runtuh. Kota itu jatuh ke tangannya. Seluruh dunia memperkirakan sang penakluk muda akan melampiaskan seluruh dendam masa kecilnya dengan menghapus peradaban Romawi. Namun, disinilah letak jeniusnya emosi Mehmet. Dia berjalan menyusuri koridor Hagia Sophia, menemukan patriark ortodoks yang sedang gemetar menunggu ajal bersama ribuan warga sipil. Mehmet turun dari kudanya, membungkuk hormat dan menyerahkan kembali tongkat keuskupan kepada sang patriark. Dia tidak hanya menjamin keselamatan umat Kristen, tetapi juga memberikan hak otonom bagi mereka untuk mengelola hukumnya sendiri. Apakah menundukkan kepala di hadapan pemimpin agama musuh yang kalah adalah tanda kelemahan, atau justru taktik tertinggi untuk menguasai hati mereka tanpa perlu menumpahkan darah lagi? Dengan satu dekret kemanusiaan ini, Mehmet berhasil mencegah eksodus massal kaum intelektual dan pedagang, membuat kota yang baru ditaklukkannya langsung hidup kembali secara ekonomi dalam hitungan minggu. Satu pelukan diplomasi di Hagia Sophia ini berhasil menyelamatkan masa depan kota. Tapi ketenangan ini tidak bertahan lama. Tunggu sampai kita masuk di saat pasukan elitnya sendiri mulai mengacungkan pedang ke wajahnya di tengah lumpur hisap. Menguasai kota besar ternyata jauh lebih mudah daripada mengatur ego pasukan elit Janissary yang merasa paling berjasa. Dalam kampanye militer berikutnya di wilayah Moldavia yang melelahkan, pasukan Janissary yang terkenal kejam mulai mogok. Mereka melempar senjata ke tanah, mengumpat dan menolak maju karena kelaparan dan cuaca buruk. Seorang komandan biasa mungkin akan mengirim algojo untuk mengeksekusi provokator guna menegakkan wibawa. Mehmet melakukan sebaliknya. Dia turun dari kuda tunggangannya yang mewah, menyerahkan talinya kepada prajurit biasa, lalu mulai berjalan kaki menembus lumpur hisap bersama barisan infanteri paling belakang. Dia membiarkan jubah sutranya kotor terkena cipratan lumpur dan ikut mengunyah roti kering yang keras bersama mereka. Banyak pemimpin runtuh karena mereka lupa bagaimana rasanya menginjak tanah. Di tengah pemberontakan militer, melucuti harga diri sendiri sebagai raja ternyata jauh lebih mematikan daripada ayunan pedang algojo. Menyaksikan rajanya mengotori kaki dan menahan lapar yang sama, amarah pasukan Janissary padam seketika. Mereka memungut kembali senjata mereka tanpa perlu ada satupun kepala yang melayang. Tindakan Mehmet ikut mengunyah roti kering di tengah lumpur berhasil menyelamatkan nyawanya hari itu. Tapi ujian mental terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai di saat dia harus berhadapan dengan monster yang dia ciptakan sendiri di kamar masa kecilnya, Vlad Dracula. Saat menghadapi Vlad di Wallachia, Mehmet tidak dihadapkan pada pasukan militer konvensional, melainkan teror mental berupa ribuan tubuh pasukannya yang dipajang di tiang pancang sepanjang pinggiran hutan. Semburan bau darah itu membuat
banyak jenderal Ottoman muntah dan memohon untuk mundur. Namun, Mehmet dan Vlad tumbuh di kamar istana yang sama sebagai anak-anak saat Vlad menjadi sandera politik. Mehmet tahu betul pola pikir sahabat lamanya itu sedang memainkan kartu ketakutan karena pasukannya kalah jumlah. Saat musuh menggunakan trauma masa lalu Anda sebagai senjata teror visual, apakah Anda akan membalasnya dengan kekejaman yang sama atau menggunakan logika dingin untuk membaca bahwa teror itu sebenarnya adalah tanda keputusasaan? Bukannya mundur karena panik, Mehmet memerintahkan pasukannya memadamkan semua obor, bergerak dalam senyap total di malam hari, dan menggunakan taktik gerilya balik yang membuat Vlad frustrasi hingga akhirnya terpaksa melarikan diri ke Hungaria. March forward! Secure the gates! Kemenangan psikologis atas Vlad malam itu rupanya belum cukup menghapus bayang-bayang kegagalan terbesar dalam hidupnya. Pikiran Mehmet justru terlempar kembali ke masa lalu, pada badai besar beberapa tahun sebelum dia menginjakkan kaki di Wallachia, ketika ambisi besarnya hancur berantakan di tembok Beograd. Di sana, pasukannya kocar-kacir oleh taktik John Hunyadi, dan Mehmet sendiri harus digotong keluar dari medan laga dengan paha yang tertancap pecahan anak panah yang berlumuran darah. Kekalahan seringkali membuat orang menjadi gila hormat dan sibuk mencari kambing hitam. Tapi apakah Anda punya keberanian untuk mengakui bahwa sistem yang Anda agungkan selama ini ternyata usang, lalu merombaknya dari nol saat dunia sedang menertawakan Anda? Di saat seluruh Eropa merayakan kekalahannya dan mengira era sang penakluk sudah habis, Mehmet menghabiskan masa pemulihannya dengan berpikir jernih di atas tempat tidur tanpa mencari satupun kambing hitam. Dia mengevaluasi total sistem militernya, menghapus unit kavaleri yang tidak efektif, merombak sistem medis lapangan, dan membangun akademi militer baru yang lebih disiplin. Dari ranjang pesakitan itulah sistem militer modern Ottoman lahir. Sistem baru itu membuatnya tak terkalahkan selama 2 dekade berikutnya. Dia menjelma menjadi administrator ulung, dihormati sebagai kaisar Romawi sejati, dan ditakuti hingga ke ujung Italia. Tapi dedikasi tanpa henti ini harus dibayar mahal dengan kesehatan fisik dan kedamaian batinnya. Di balik jubah sutranya yang megah, kakinya harus terus dibalut kain tebal karena penyakit gout atau asam urat kronis yang membuatnya sering mengerang kesakitan sendirian di dalam kamar istana akibat insomnia akut. Dia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian yang pekat, dibayangi ketakutan akan kudeta, hingga akhirnya dia mengesahkan dekret tragis yang mengizinkan seorang sultan mengeksekusi saudara kandungnya demi mencegah perang saudara. Hingga akhirnya, di umur 49 tahun, saat dia sedang berada di tengah lapangan terbuka untuk memimpin ekspedisi rahasia berikutnya, tubuh manusianya tidak bisa lagi berbohong. Ambisinya runtuh bukan oleh meriam musuh, melainkan setelah dia meminum dosis obat terakhir dari dokter pribadinya, yang kemudian menghilang tanpa jejak di tengah malam. Sang penakluk besar meninggal dalam kesunyian tenda militer, diduga kuat akibat racun yang dikirim oleh lingkaran terdekatnya sendiri. Begitu dia wafat, putranya sendiri, Bayezid II, langsung melelang seluruh koleksi lukisan Renaissance milik ayahnya ke pasar loak dan membersihkan istana dari segala pengaruh seni barat yang pernah diagungkan Mehmet. Pada akhirnya, Mehmet II membuktikan bahwa sejarah tidak ditulis oleh mereka yang lahir dalam kenyamanan, melainkan oleh mereka yang mampu bertahan dalam kesepian dan tekanan yang ekstrim. Dia mendapatkan Konstantinopel, dia mendapatkan gelar penakluk, dan dia membangun imperium raksasa yang mengubah dunia. Namun di akhir hayatnya,
dia harus membayar semua itu dengan mengorbankan kedamaian keluarganya, mengeksekusi darah dagingnya sendiri, dan mati dalam kesunyian pengkhianatan. Sebuah pencapaian yang megah, namun menyisakan satu pertanyaan besar. Jika untuk menggenggam dunia, Anda harus melepaskan kedamaian hidup dan mengorbankan orang-orang yang Anda cintai, apakah menurut Anda kejayaan sepadan dengan semua pengorbanan tragis ini?